aku akan bahas tentang gimana sih caranya bagi kita untuk mengetahui akreditasi jurnal yang kita mau daftarkan atau kita mau submit ke jurnal tersebut. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, tentang akreditasi jurnal sebenarnya biasanya ini jadi salah satu syarat bagi teman-teman yang saat ini mau ujian tesis atau mungkin bahkan ujian disertasi. Nah, biasanya salah satu syaratnya adalah harus mempublikasikan jurnal di publisher yang itu terakreditasi Scopus. Nah, salah satunya caranya kita bisa mengetahui apakah publisher tersebut terakreditasi Scopus dengan kuartil berapa. Caranya kita bisa masuk ke Skimago Journal and Country Rank. Nah, di sini kita bisa tahu publisher tersebut masuk atau terdaftar di Scopus atau enggak. Dan kalaupun terdaftar di Scopus itu biasanya ada ranknya lagi, apakah Q1, Q2, Q3, atau Q4. Nah, yang terbaik itu Q1, kemudian di bawahnya lagi Q2, kemudian Q3, lalu Q4. Dan yang nggak masuk ke Scopus berarti tidak terdaftar di Skimago ini saat kita cek. Nah, dan juga menjadi suatu kesulitan di mana kita mau submit ke publisher yang Q1 dibanding yang Q4. Ya, namanya juga yang Q1 pasti kan akan banyak orang yang pengen mempublikasikan naskahnya di situ. Jadi otomatis untuk seleksinya dan untuk prosesnya akan lebih sulit dibandingkan yang Q4 atau bahkan yang tidak terdaftar di Scopus. Dan juga untuk yang masuk ke Skimago ini adalah publisher yang berskala internasional. Jadi kalau misalnya kamu mau publish di publisher lokal yang menggunakan bahasa Indonesia dan ya skalanya senasional aja, ketika dicek di Skimago itu nggak terdaftar. Tapi apakah publisher tersebut tidak bereputasi? Publisher tersebut mungkin saja tidak bereputasi atau bisa aja juga bereputasi. Tapi untuk yang skala nasional itu mengeceknya menggunakan Sinta. Nah, kita nanti akan bahas di video-video selanjutnya ya. Untuk saat ini kita akan bahas gimana caranya menggunakan Skimago untuk mengecek akreditasi atau reputasi sebuah publisher. Di Google, teman-teman bisa klik Skimago JR. Nah, setelah diklik itu, kita akan mendapatkan yang paling atas nih di hasil pencariannya yaitu Skimago Journal and Country Rank. Teman-teman akan masuk ke bagian home-nya. Di sini teman-teman bisa tulis nama publishernya. Saya contohnya di sini ngambil ya, American Journal of Therapeutic. Nah, ini ada di key berapa ya? Kita tulis. Nah, di sini muncul ya yang kedua ini. Kita klik di situ. Kemudian kita tinggal scroll ke bawah aja. Di sini ada informasi yang sangat jelas tentang publisher tersebut. Publishernya berasal dari negara mana? Di sini diketahui kalau dari United States. Terus sudah itu, nah publishernya apa? Kemudian subject area and kategori di sini untuk bidangnya. Jadi kalau misalnya kita mau publish ke situ, sesuai nggak sih dengan bidang hasil penelitian kita? Kemudian next ke bawah lagi, ini juga ada H-indexnya yaitu 62 dan publication type-nya itu jurnal. Nah, jadi untuk publisher sendiri ada yang mempublikasikan jurnal, ada yang proceeding dan itu beda-beda. Jadi saat kita mau publikasi ke sebuah publisher, kita harus tahu publication type-nya itu apa. Di sini juga ada nomor ISSN. Tadi kan kita bisa memilih ya untuk publish itu bisa menggunakan ISSN atau bisa menggunakan nama publishernya. Kemudian kita terus ke bawah. Nah, di sini ada keterangan untuk kuartilnya. Nah, ini artinya apa? Kita bisa langsung mengarahkan kursornya ke bagian yang berwarna tersebut. Nah, kalau warnanya oranye ini artinya Q3. Kalau warnanya kuning itu artinya Q2. Dan kalau Q1 itu yang warnanya hijau. Nanti kalau misalnya ini ada Q4 itu warnanya merah. Cuma di sini nggak ada ya. Nah, ini kita kalau pengen tahu dia ada di kuartil berapa, kita tinggal lihat yang terakhir. Ini di tahun terakhir ini dia semua bidang skupnya itu masuk di Q3. Termasuk juga jika informasinya belum jelas, teman-teman bisa scroll ke bawah dan di sini udah ada simpulannya. Di sini bisa diketahui dia Q-nya Q berapa, ini Q3, terus udah itu SJR 2020-nya 0,35. Oke, kita bisa balik lagi kita ke home. Nah, terus kita bisa input yang lain, misalnya jurnal apa ya? Indonesian Journal misalnya ya. Ini nih Indonesian Biomedical Journal nih. Oke, kita copy di situ, terus udah itu kita masukkan ke bagian search-nya di sini. Nah, di sini muncul ya, berarti kalau muncul seperti ini masuk ke terakreditasi atau termasuk jurnal yang bereputasi di Scopus. Nah, tapi kita masih belum tahu dia masuknya Q berapa nih. Kita lanjut terus ke bawah. Nah, di bawah kita bisa lihat warnanya merah nih.
Di sini ada keterangannya. Warna merah itu artinya Q4. Jadi jurnal ini masih masuk ke akreditasi di Scopus tapi Q4. Jadi ini balik ke teman-teman, kalau persyaratan ujiannya misalnya nggak boleh persyaratan ujian tesis atau ujian disertasinya yaitu nggak boleh yang Q4 misalnya, berarti kalau seperti ini nggak boleh. Tapi ini kalau namanya udah masuk ke Scopus itu udah jauh lebih baik dibandingkan jurnal yang tidak terakreditasi di Scopus. Oke, jadi itu adalah tutorial gimana teman-teman bisa mengecek kuartil jurnal dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Seandainya kalau misalnya teman-teman input nama jurnalnya ke skema gua tadi, terus sudah itu nggak muncul, akan ada dua kemungkinan, yaitu pertama jurnal tersebut tidak terakreditasi Scopus, kedua jurnal tersebut bukan jurnal internasional. Kalau misalnya bukan jurnal internasional, lihat negaranya. Kalau misalnya negaranya dari Indonesia, kita ceknya di Sinta, bukan cek di Skimago. Segitu aja. Kalau bagi teman-teman yang punya pertanyaan lain, silahkan tanya di kolom komentar di bawah ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.